Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Daniel 3 ayat 1-30. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah beriman teguh di tengah desakan. Kalau kita melihat Keluaran 20 ayat 1-11, yang mana firman Tuhan yang sama ada di Ulangan 5 ayat 5-15. Khususnya di ayat 3 dan 5 dari Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang mana ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan Tuhan menghendaki dirinya disembah, dimuliakan. Tuhan membenci penyembahan berhala, termasuk penyembahan terhadap diri manusia sendiri. Yang mana ayat-ayat ini berdiri di atas seluruh ayat-ayat yang ada di Alkitab, yaitu kepentingan Tuhan, termasuk di dalam nas yang kita renungkan kali ini adalah Dia disembah, Tuhan dimuliakan. Maka untuk lebih tepatnya, tema kita ini seyogianya adalah tetap memuliakan Tuhan di tengah tekanan. Akan Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan di dalam nas kita ini secara tersurat dan tersirat. Kita lihat di Daniel 3 ayat 17, ayat 28, dan ayat 29. Di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, frasa Allah kami yang kami puja secara tersurat dan tersirat menunjukkan Allah menghendaki dirinya dipuja, dirinya dimuliakan. Dari frasa yang sama kita mengetahui bahwa Allah menghendaki dirinya dimuliakan oleh kami, yaitu umatnya, pengikutnya, yaitu kita semua anak-anak Tuhan. Di ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Frasa berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah, secara tersurat dan tersirat menyatakan kepada kita bahwa Allah, Tuhan, menghendaki dirinya dipuji, dimuliakan, bahkan oleh mereka yang bukan umatnya, bukan pengikutnya, seperti di dalam konteks ini Raja Nebukadnezar. Di ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, frasa atau bagian kalimat setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa Allah menghendaki dirinya dipuji, dimuliakan oleh setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, yaitu oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Bagaimana cara Tuhan, cara Allah memenuhi kehendaknya, yaitu agar dirinya dimuliakan oleh seluruh manusia, atau lebih tepatnya seluruh ciptaannya di muka bumi ini. Untuk nas kita kali ini, cara Tuhan, cara Allah memuliakan dirinya adalah dengan Tuhan menggunakan Roh Kudus-Nya melalui ciptaannya. Daniel 3 ayat 17, ayat 28, ayat 29, ayat 19-27 secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini. Di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Secara tersurat dan tersirat dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah mempergunakan kami, yaitu umatnya, pengikutnya, yaitu kita semua anak-anak Tuhan yang di dalam konteks ini, kami di sini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego
untuk kemuliaannya, dengan Allah membuat kami bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan. Dari ayat ini juga, dari frasa perapian yang menyala-nyala, kita mendapatkan bahwa Allah mempergunakan ciptaannya yang di dalam hal ini adalah api yang menyala-nyala untuk memuliakan dirinya, yaitu dengan membuat si api itu mengikuti kehendaknya. Masih dari ayat yang sama, kata raja di sini menunjukkan bahwa Allah mempergunakan raja yang di dalam hal ini adalah Raja Nebukadnezar, yang adalah bukan umat Tuhan, bukan pengikut Tuhan, untuk memuliakan diri Tuhan, yaitu dengan Allah membuat Raja Nebukadnezar menyampaikan pujian dan perintah demi kemuliaan Tuhan. Jika dari ayat 17 kita dijelaskan bagaimana Tuhan mempergunakan umatnya untuk memuliakan dirinya, yaitu dengan umatnya bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan, maka dari ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita dijelaskan lebih jauh bagaimana Tuhan mempergunakan orang-orang yang bukan umatnya untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dalam konteks ini dengan membuat Raja Nebukadnezar memuji Tuhan, memuji Allah. Dari ayat 29 kita dijelaskan lebih jauh lagi akan bagaimana Tuhan mempergunakan orang-orang yang bukan umatnya untuk memuliakan dirinya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego, kita dijelaskan di sini bahwa Raja Nebukadnezar dipergunakan oleh Allah untuk mengeluarkan perintah demi kemuliaan Allah, demi kemuliaan Tuhan. Dari ayat 19 sampai 27, berkali-kali kita dijelaskan akan bagaimana Tuhan mempergunakan ciptaannya yang dalam konteks ini adalah api untuk Tuhan memuliakan dirinya, yaitu dengan api ini dibuat oleh Tuhan untuk tidak membakar Sadrah, Mesah, dan Abednego demi kemuliaan Tuhan. Cara selanjutnya yang dipakai oleh Tuhan di dalam Tuhan mewujudkan kehendaknya, yaitu Dia dimuliakan oleh mereka yang adalah umat Tuhan, adalah dengan Tuhan memberkati umatnya ini. Tuhan memuliakan dirinya dengan memberkati umatnya. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui akan hal ini dari Daniel 3 ayat 30, ayat 25 sampai 27, ayat 17 sampai 18. Di ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Secara tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memuliakan dirinya dengan memberkati Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan kedudukan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap anak-anak Tuhan yang memperoleh berkat dari Tuhan, maka dari mulut dan hati anak-anak Tuhan itu akan terucap pernyataan terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, puji Tuhan. Di ayat 25 sampai 27 dari kalimat atau bagian kalimat tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka.
Secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan memuliakan dirinya dengan memberkati umatnya, yang dalam konteks ini adalah Sadrak, Mesakh, dan Abednego, dengan keselamatan atas api yang menyala-nyala dengan sangat panas itu. Sebagaimana kita ketahui dari nas kita, berkat dari Tuhan yang berupa keselamatan atas diri anak-anaknya ini dari api yang menyala-nyala, bukan hanya membuat si Sadrak, Mesakh, dan Abednego memuliakan Tuhan dengan mereka memuji Tuhan, tapi bahkan Raja Nebukadnezar sekalipun memuliakan Tuhan, memuji Tuhan atas berkat Tuhan yang diberikan kepada ketiga anaknya itu. Di ayat 17 dan 18 dari bagian kalimat, "Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja," yang adalah pernyataan iman yang disampaikan oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Secara tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan memberkati umatnya, dalam hal ini Sadrak, Mesakh, dan Abednego, dengan iman. Itulah sebabnya mereka bertiga mengatakan pernyataan iman. Sebentar lagi kita akan renungkan lebih jauh mengenai iman, atau di dalam bahasa Inggrisnya faith, atau di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya pistis ini. Lalu bagaimana cara Tuhan menggunakan Roh Kudus-Nya melalui ciptaannya untuk memuliakan dirinya, memberkati umatnya untuk kemuliaan dirinya? Caranya adalah dengan Tuhan menggunakan Roh Kudus-Nya melalui firman-Nya. Firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 1-11 yang sudah kita renungkan tadi adalah salah satu dasar dari bagaimana Tuhan memakai firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sadrak, Mesakh, dan Abednego tahu dengan pasti siapa yang harus dia sembah, siapa yang harus dia muliakan, dan bagaimana cara menyembah dan bagaimana cara memuliakan, yaitu menyembah dan memuliakan Tuhan Allah sebagaimana yang disampaikan di Daniel 3 ayat 16-18 adalah dengan Sadrak, Mesakh, dan Abednego diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Sadrak, Mesakh, dan Abednego yang adalah orang-orangnya Tuhan, yaitu bagian dari bangsa Israel yang sejak kecil sudah dilatih dan sudah diajari akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah mereka mengetahui siapa Tuhan Allah yang sebenarnya dan bagaimana memuliakan Tuhan yang sebenarnya itu. Di Daniel 3 ayat 28-30, di mana di sini kita mengetahui Raja Nebukadnezar memuji, mengeluarkan perintah demi kemuliaan Tuhan. Hal ini terjadi juga karena firman Tuhan yang diterima oleh Raja Nebukadnezar atas kesaksian dan pernyataan dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Tuhan memuliakan dirinya, mempergunakan Roh Kudus-Nya melalui firman Tuhan. Saya akan menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan mengajak kita semua untuk melihat sedikit lebih dalam lagi akan iman. Sudah kita renungkan tadi bahwa iman adalah salah satu berkat Tuhan yang diberikan kepada umatnya untuk Tuhan memuliakan dirinya. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 menjelaskan, saya akan pakai versi bahasa Inggrisnya, karena versi ini menjelaskan dengan sangat jelas akan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa iman adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Faith di sini adalah di dalam bahasa Yunaninya pistis, di dalam bahasa Indonesianya iman.
Firman Tuhan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa iman, faith, pistis ini adalah the fruit of the spirit. Bahasa Indonesianya buah roh. Artinya hanya dapat diproduksi oleh roh, yaitu Roh Kudus. Tidak dapat diproduksi oleh manusia. Jadi jika seorang manusia memiliki iman yang diproduksi oleh Roh Kudus, maka iman ini adalah berkat yang datangnya dari Roh Kudus, adalah berkat yang datangnya dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan dirinya. Artinya iman diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kejadiannya adalah Tuhan berkenan mempergunakan seorang manusia untuk kemuliaan Tuhan. Cara Tuhan mempergunakan manusia ini untuk kemuliaan Tuhan adalah dengan Tuhan memanggil si manusia ini. Dan kemudian Tuhan memberkati si manusia ini. Dan salah satu berkat yang diberkatkan oleh Tuhan kepada si manusia ini adalah iman. Tuhan memanggil si manusia ini, Tuhan memberkati si manusia ini dengan iman, semuanya melalui Roh Kudus Tuhan. Yang kemudian si manusia ini menjadi umat Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan. Saya akan mendasari penerapan-penerapan ini dengan beberapa ayat berikut. Dari Keluaran 20 ayat 1-11 yang kita sudah renungkan tadi, kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan memuliakan dirinya dengan mempergunakan Roh Kudusnya melalui firman Tuhan. Yang dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa firman Tuhan yang dimaksud di sini bukan hanya satu firman Tuhan, dua firman Tuhan, sebagian besar firman Tuhan, tapi seluruh firman Tuhan. Termasuk di dalam firman Tuhan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 20 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu penafsirannya adalah Tuhan menghendaki umatnya, kita semua anak-anak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan kita semua, tentunya dengan urapan dari Roh Kudus Tuhan, melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuridan, pelayanan, yang untuk mudahnya kita sebut saja 5P. Satu lagi adalah dari 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja, yang mana kata pendurhakaan dan kedegilan mengadu kepada ketidakpatuhan yang di dalam konteks ini adalah Raja Saul kepada firman Tuhan, yang mana dari salah satu penafsiran akan ayat-ayat ini dikatakan bahwa ketidakpatuhan pada firman Tuhan itu sama seperti menyembah berhala, yang artinya sama seperti menduakan Tuhan. Yang dari Keluaran 20 ayat 1-11 tadi kita mengetahui bahwa Tuhan membenci penyembahan berhala. Tuhan membenci dirinya diduakan. Yang di dalam konteks Raja Saul ini 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23 menyebabkan Tuhan menolak Raja Saul. Artinya Tuhan tidak lagi memberkati Raja Saul, sehingga ditariklah kembali oleh Tuhan urapan Tuhan atas diri Saul, sehingga dia tidak lagi menjadi raja, tidak lagi diberkati oleh Tuhan. Yang di dalam konteks hari ini adalah salah satunya anak-anak Tuhan yang tidak patuh pada firman Tuhan, yang menurut ayat 22 dan 23 ini artinya anak-anak Tuhan itu sudah menjadi penyembah berhala, menduakan
Tuhan tidak akan lagi diberkati oleh Tuhan. Mengapa ketidakpatuhan pada firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan sebagai sama seperti penyembah berhala? Karena pada saat seorang anak Tuhan tidak patuh pada firman Tuhan, kemungkinannya dia patuh pada sesuatu yang bukan dari Tuhan datangnya. Sesuatu itu bisa datang dari pikirannya sendiri. Artinya yang bersangkutan menyembah dirinya sendiri, atau bisa datang dari orang lain yang bukan Tuhan. Artinya yang bersangkutan menyembah orang lain yang bukan Tuhan itu. Diri sendiri, orang lain yang bukan Tuhan itu adalah ilah-ilah lain selain Tuhan, adalah berhala. Mengetahui semua ini sebagai penerapan pertama adalah mari kita berdoa selalu memohon Roh Kudus untuk mengurapi dan membimbing kita agar kita dimampukan untuk sensitif terhadap kehendak Tuhan, agar kita dimampukan untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita berserah diri untuk dipakai Tuhan, agar pada saat Tuhan memberkati kita dimampukan untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas Dia memberkati kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan agar Roh Kudus membimbing kita, agar kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupi firman Tuhan secara konsisten setiap hari, termasuk membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan setiap hari, dan atas urapan dari Roh Kudus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Penerapan selanjutnya, mari kita selalu berdoa memohon Roh Kudus untuk mengurapi dan membimbing kita agar kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk sensitif terhadap 5P, untuk dipakai Tuhan melakukan 5P, untuk mensyukuri berkat Tuhan atas Tuhan mempergunakan kita untuk kemuliaannya dengan kita dimampukan melakukan 5P, untuk menghidupi amanat agung Tuhan Yesus, menghidupi 5P ini hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani tidak ada satupun di antara kita yang adalah sama seperti penyembah berhala yang dikatakan oleh firman Tuhan yang barusan kita renungkan tadi. Itulah sebabnya saya mengimani bahwa kita semua dengan urapan dari Roh Kudus Tuhan selalu menghidupi firman Tuhan ini, lengkap dengan penerapan-penerapan yang baru saja kita renungkan ini. Demikianlah Tuhan semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Firman Tuhan, Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.